banyak orang yang tetap mau berpuasa. Nggak masalah. Yang paling utama adalah puasa ini tidak boleh membahayakan kesehatan dan mengancam jiwa pasien tersebut gitu. Karena hukumnya itu sudah berdosa tuh dok, walaupun di dalam Islam diwajibkan puasa, tapi kalau puasanya itu jadi membahayakan jiwa mereka nggak bisa. Selamat malam Dokter Fani, apa kabar? Ya, selamat malam Dokter Tony, kabar baik. Dokter Tony gimana kabarnya? Ya, baik-baik dok. Ini sudah lama kita nggak buat video, kita buat lagi. Iya, makanya. Boleh dok. Dokter Fani kan lulusan Indonesia. Betul dok. Ceritanya bagaimana kok bisa sampai kerja di Singapura? Oh gitu. Tolong share dulu. Banyak orang yang pengen tahu kalau lulusan di Indonesia sampai kerja di Singapura itu susah atau gampang? Dan bagaimana caranya? Gampang-gampang susah. Ya. Silakan, gitu. Gampang-gampang susah sih dok. Yang penting persisten aja dan ada kemauan, pasti bisa lah. Kita nggak kalah kok orang Indonesia, lulusan Indonesia. Nggak kalah. Oke, dulu lulusan mana dok? Saya lulusan UPH dok, Universitas Pelita Harapan dok. Alright. Terus setelah lulus itu kerja dulu atau langsung ke Singapura? Kebetulan kasus saya pada saat ini, saya kan langsung pindah ke Singapura setelah lulus dari Universitas Pelita Harapan di Indonesia. Jadi saya memang harus mencari jalan tuh dok, bagaimana saya bisa meneruskan karir saya di Singapura. Disitulah saya mulai berjumpa Dokter Tony, kalau Dokter Tony masih ingat ya. Jadi untuk Universitas Indonesia sayangnya memang tidak ada yang di-recognize di Singapura, tapi kita tetap bisa masuk. Ketika lulus dan bekerja di Indonesia selama kurang lebih 3 tahun, saya meneruskan belajar saya untuk mengambil bagian penyakit dalam melalui Royal College Physicians. Ketika kita sudah lulus dan mendapatkan degree di MRCP, kita dapat bekerja di bagian penyakit dalam di Singapura. Dok, saya mau tanya, MRCP examination itu susah nggak dok? Semua exam kayaknya susah ya dok ya. Tapi asalkan nggak ada yang mudah, tapi asalkan ada kemauan dan masalahnya untuk MRCP ini sayangnya tidak direcognize di Indonesia. Jadi saya rasa nggak banyak orang di Indonesia yang tahu tentang ini. Di Singapura untuk dokter lulusan Indonesia itu ada adaptasi nggak? Di Singapura tidak ada term adaptasi. Di Singapura itu lebih dilihat apa kualifikasinya yang Anda miliki dan barulah nanti akan ditentukan posisi apa yang akan Anda dapat di Singapura. Tapi untuk negara-negara yang universitinya tidak direcognize, sebenarnya challenge-nya lebih susah, tapi setelah berhasil posisi yang didapat juga lebih tinggi. Mungkin saya lebih share ke pengalaman saya karena saya jalanin sendiri, yaitu di penyakit dalam. Ketika kita sudah memiliki 3 tahun pengalaman sebagai dokter junior di negara kita langsung bisa ambil MRCP. Setelah proses panjang itu kita jalani, kita bisa masuk dan bekerja di Singapura melalui proses interviewnya, mungkin dikasih masa percobaan 2-3 bulan, dan dilihat kalau performance-nya benar-benar oke, memang bisa langsung bekerja sebagai registrar. Jadi orang bos-bosnya nggak nanya lagi kamu lulusan mana, nggak? Itu udah enggak, lebih ke casual conversation sih, kayak karena kita kan berbicara aksen berbeda, barulah dari situ tanya dari mana gitu kan? Iya. Bukan untuk menjudge sebagai sekompeten apa seseorang, enggak kan? Tidak, sama sekali tidak. Di sini sangat objektif. Jadi individualis sekali sih. Betul-betul dilihat performance-nya seperti apa dan akan di-acknowledge sesuai accordingly gitu. Nggak ada perbedaan dari mana. Karena di sini kan multiracial countries juga. Jadi mereka punya culture tuh memang betul-betul harus objektif. Oke dok, terima kasih banyak. Kita akan lanjut dengan diabetes, topik kita malam hari ini. Banyak orang menganggap penyakit diabetes ini penyakit sepele dan mereka nggak hiraukan. Apakah diabetes ini penyakit sepele atau penyakit yang serius? Menurut Dokter Fani gimana? Diabetes bukan penyakit sepele dok. Ini harus
dipahami, diabetes itu adalah penyakit ketika kita memiliki kadar gula darah yang berlebihan di dalam darah, dan itu biasanya diakibatkan karena kita memiliki kadar insulin yang terlalu sedikit, Ya, atau terlahir memiliki organ yang disebut dengan pankreas tidak dapat menghasilkan insulin, suatu hormon yang berperan untuk meregulasi gula di dalam darah kita. Itu biasanya dikenal dengan diabetes type 1. Jadi iya. biasanya dia secara genetik sudah ada dan terlahir seperti itu. Ada juga diabetes type 2 yang lebih banyak, lebih common di kalangan orang pada umumnya, dan biasanya disebabkan karena lifestyle, dok. Ini Oke, penyakit di mana insulinnya terproduksi, tidak ada masalah, tapi reseptor dari insulin tersebut menjadi resisten dan tidak peka, oke. tidak dapat menangkap hormon insulin itu, sehingga ujung-ujungnya gula darah kita tidak terregulasi dengan baik. Oke. Sebenarnya masalahnya apa sih kalau punya banyak gula darah di dalam darah gitu kan? Enak Iya, kan padahal ada iya. gula gitu. Oke. Ya, jadi gula itu di dalam darah karena dia tidak bisa terpakai. Oke, Iya. jadi ketika dia terlalu tinggi, dia dapat menyebabkan banyak komplikasi. Salah satunya yang komplikasi majornya adalah kita dapat terkena stroke, terkena serangan jantung, kita dapat terjadi gagal ginjal. Jadi banyak sekarang orang diabetes yang sudah memulai cuci darah di usia yang sangat muda karena tidak dapat mengontrol gula darahnya dengan baik. Oke. Atau bisa juga buta karena kelainan pada matanya, atau bisa juga terjadinya gangguan syaraf pada kakinya atau gangguan pembuluh darah pada kakinya yang akhirnya kakinya tuh bisa menjadi busuk, Busuk. Iya, dan iya. akhirnya diamputasi. Jadi Oke, sedih oke. banget kan kalau tahu Iya, betul. komplikasinya. Iya, iya. Jadi gimana? Kalau udah mendengar komplikasinya, serius nggak nih diabetes menurut dokter Tony? Menurut saya serius sekali ya. Kalau saya Iya, kan nangani yang amputasi-amputasi gitu ya, diabetic foot, iya, yang kakinya sudah busuk harus diamputasi. Kadang-kadang betul. pasien nggak mau amputasi, sayang sama kakinya yang sudah busuk. Aduh, Tapi kalau nggak diamputasi kan juga mengancam nyawa. nyawa. Jadi penyakit diabetes ini adalah penyakit yang potentially bisa mengancam nyawa ya, penyakit yang serius. Betul. Jadi Sangat serius. Mm. intervensi-intervensi apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat pada tahap awal sebelum Hmm. mungkin memerlukan obat gitu gimana dok? Hmm. Kalau berbicara tentang intervensi, yang paling awal sekali adalah pencegahan. Iya, Jadi yang type 1 memang agak sulit dicegah karena biasanya itu congenital dan terlahir dari kecil, atau mungkin memiliki suatu infeksi di pankreasnya sehingga terjadi kerusakan yang berat, akhirnya tidak hmm, dapat memproduksi insulin itu. Mungkin itu nanti kita bicara di topik yang iya, lain. Tapi sekarang saya akan fokus ke type 2 diabetes, tipe yang kedua, iya, karena potensially ini bisa dicegah, dok. iya, Jadi karena risk factor paling utamanya adalah lifestyle, di mana gaya hidup, ketika kita terlalu banyak memakan makanan yang manis, gaya oke, hidupnya sedentary lifestyle, tidak mau bergerak, tidak mau berolahraga. Oke, memang harus diakui genetik play a part. Oke, kalau kita iya, punya keturunan, ibu, ayah, kakek, nenek yang sudah ada diabetes, biasanya resiko kita untuk menjadi diabetes itu berkali ganda. Nah, orang-orang seperti ini harusnya lebih waspada dan harusnya menjaga lifestyle mereka dengan baik. Oke, iya, yang lain-lain ya seperti merokok, gaya hidup makanan-makanan yang tidak sehat, fast food, junk food, ini semua juga play a part. Tahu lah kalau di Amerika kayaknya pernah buat juga penelitian bahwa diabetes itu memang nomor satu di sana, itu akibatnya karena terlalu banyak makanan junk food. Nggak usah junk food. disebut mereknya lah ya. Iya, oke, oke, oke. Bahkan Jadi, usia-usia muda, dok, udah iya, terkena. iya, iya. Oke, kalau di Amerika kan banyak orang yang obesitas, badannya gemuk-gemuk gitu Betul. ya. Ya, Mm-mm. misalnya seseorang sudah menjaga makanan, terus berolahraga dengan teratur, tapi ada family history, ada riwayat di keluarga yang terkena diabetes. Mm. Seberapa banyak kemungkinan orang tersebut terkena diabetes kalau menjaga dengan baik? Uh, Oke, menjaga dengan baik itu
sangat penting ya biasanya. Ya. Tapi kalau seandainya memang kita bisa setiap orang berbeda-beda faktornya, tapi kalau di sini kita bisa mengadakan early screening atau mungkin di Indonesia juga lah ya kan udah di Screening. encourage untuk melakukan medical check up Ya. terutama ketika kita sudah mulai berumur 40 tahun ke atas. Dan semua paket medical check up bahkan yang paling sederhana pasti sudah mencantumkan adanya pemeriksaan gula darah. Gula darah Oke. itu yang diperiksa biasanya gula darah puasa. Jadi dari Ya. situ early screening itu nanti bisa menangkap tuh dok kalau sudah ada kondisi yang disebut dengan pre-diabetes. Ya. Dari situ belum diabetes, belum memerlukan obat, tapi sudah menjadikan alarm untuk kita untuk waspada cepat-cepat nih. Kalau Ya. tidak Ya. dijaga, kita akan terkena diabetes itu sendiri. Iya. Um, Iya. at- atau mungkin yang perlu diingat lagi untuk perempuan pada umumnya ya, kalau Mm. dia ketika hamil, sekarang kan di Oke. trimester pertama sudah disarankan untuk pemeriksaan gula darah dari objinnya, dan itu untuk Iya. menangkap menangkap adanya kemungkinan gestational diabetes atau yang disebut dengan diabetes pada kehamilan. Itu biasanya sifatnya sementara tuh dok. Iya. Setelah bayinya lahir, biasanya dia akan kemungkinan ada chance untuk recover. Tapi untuk orang-orang yang sudah memiliki diagnosa seperti gestational diabetes punya kemungkinan 7 kali lipat untuk menjadi diabetes di kemudian harinya Oke. kalau tidak dijaga dengan baik. Jadi Oke. ini early warning sign yang kita harus tahu nih dok. Kalau Iya. Iya. kita terancam nggak untuk mendapatkan diabetes itu. Oke, Dok. Sekarang Hmm. saya mau tanya, kalau seseorang sudah terkena diabetes, cara pola makan yang harus dijaga itu seperti apa? Oh, pola makan itu jadi biasanya ada konsep yang disebut ini bukan hanya untuk orang yang terkena diabetes ya. Sebenarnya Ya. secara umum kita harusnya sudah mulai menerapkan konsep my healthy plate. Pernah dengar nggak Oke. dok? Nggak pernah. Jadi ketika untuk satu porsi piring makan itu Ya. 50%-nya harus dipenuhi dengan sayur-sayuran dan buah-buahan. Ya. Quarternya atau seperempatnya harus Perempat. diisi dengan karbohidrat yang baik, yaitu dengan Karbohidrat. gandum, Ya. Ya. Karbohidrat dengan cuma seperempat pilihannya ya? Seperempat. seperempat. Dan itu Hmm. kalau bisa dipilih yang fiber, yaitu seperti roti gandum, beras merah, gitu. Dan seperempat lainnya barulah itu kita taruh yang daging-dagingan dan yang lain-lainnya. Oke. Tapi Oke. jangan ditukar dok. kalau Iya. Iya. kalau kita kan biasanya setengahnya Iya. karbohidrat, Nah, setengahnya lagi langsung daging-dagingan. kalau Yang orang lainnya Indonesia, dilupain. kalau orang Indonesia makan Indomie tambah nasi, gitu ya. Aduh, Itu bahaya itu sekali. ada satu piring karbohidrat semua. Karbohidrat semua. Oke. Iya. Eh, Atau yang lainnya yang itu konsepnya ya. Tapi kalau belum lagi kita membahas untuk orang-orang yang biasa minum dari minuman kaleng, kadar ya. gulanya tuh tinggi banget, Dokter Iya. Tony. Oke. Oke. Atau untuk junk food tadi saya udah sebut, makanan-makanan yang di restaurants itu Ya. biasanya dia memiliki kadar gula yang lebih tinggi sih daripada makanan rumah. Dok, kalau Mm-mm. orang terkena diabetes, itu boleh nggak makan terus, tapi sedikit-dikit terus makan? Nggak bisa dong, kan harus dipola. Kita kan target makanan Ya. sehat kita kalau bisa harusnya pagi, siang, malam, terus di antara waktu makan bisa memiliki snack gitu kan. Kalau Ya. kita terus-terusan makan tuh nanti apalagi belum tahu apa yang dimakan. Kalau yang dimakan itu makanan manis-manis atau yang lain-lainnya ya udah kita melatih badan kita untuk untuk melatih badan kita sehingga reseptor-reseptor insulin nanti suatu hari jadi nggak sensitif lagi Oke. akhirnya Oke. terjadilah diabetes itu. Dok, sebentar lagi orang Muslim kan akan melakukan ibadah puasa. Saya mau tanya tentang puasa bagi orang diabetes. Itu sebenarnya diperbolehkan atau tidak? Kalau diperbolehkan, bagaimana harus berpuasa supaya diabetesnya tidak terkompromi, tetap terjaga? Untuk jadi puasa ini atau puasa di bulan Ramadan ini salah satu ibadah yang sangat ditunggu-tunggu dan diwajibkan untuk orang yang orang Muslim ya dok. Ya. Jadi sebenarnya kalau merefer balik ke hukum Islamnya mereka,
karena saya juga harus tahu nih dok, karena saya kan harus mengedukasi pasien saya. Iya, Banyak di iya, Singapura juga yang udah mulai harus berpuasa dan tapi sayangnya memiliki diabetes. iya, Jadi jadi saya mengadakan research juga untuk secara hukumnya itu sebenarnya nggak wajib iya, kalau kita sakit gitu. iya. Cuman saya tidak melarang juga. Banyak orang yang tetap mau berpuasa, nggak Oke, masalah. Yang iya, penting kita sesuaikan dan yang paling utama adalah puasa ini tidak boleh membahayakan kesehatan dan mengancam jiwa pasien tersebut gitu. Karena iya. hukumnya itu sudah berdosa tuh dok, walaupun di dalam Islam diwajibkan puasa, tapi kalau puasanya itu jadi membahayakan Kan, jiwa mereka nggak bisa. oke, Uh -uh. oke, Jadi iya, ada prinsip-prinsip dasar yang harus kita ketahui ketika kita mau mm, memulai berpuasa di bulan Ramadan itu adalah pertama saya tetap sarankan untuk para pasiennya itu mengadakan konsultasi dulu iya, mempersiapkan diri gitu kan 1 sampai 2 bulan lah minimal sebelum bulan Ramadan menjalankan safe practice-nya itu iya, gitu kan. Dan yang harus diingat di karena diabetes itu kan banyak treatment optionnya. Ada iya, yang memakai insulin, ada yang memakai obat-obatan yang diminum saja, gitu kan. Dan iya, timingnya juga berbeda-beda. Setiap obat memiliki timing yang berbeda dan cara yang berbeda, gitu kan. iya, Jadi ketika kita mau berpuasa di bulan Ramadan, kita harus tahu tuh dok. Uh, Pertama, kita memiliki treatment option yang seperti apa. Dan ini yang oke, saya mau pasiennya itu discuss dulu sama dokternya. Applicable nggak untuk dijalankan di bulan puasa itu? Karena kita tahu puasa oke, itu kan berarti timing makannya cuma di pagi dan di malam hari kan. iya, Dan pasiennya harus mewaspadai asosiasi komplikasi dari diabetes itu sendiri yang iya, biasanya akan bisa menjadi tambah buruk di bulan puasa karena oke, kita kan nggak bisa minum semau kita, jadi resiko dehidrasinya lebih tinggi. tinggi, oke, Dan ketika kita meneruskan obat-obatannya dan jumlah makanannya jadi lebih sedikit dan lebih jarang, otomatis resiko kadar gula darah yang jadi terlalu rendah itu jadi lebih tinggi. Jadi iya, oke, karena kadar gula darahnya itu disupresi dengan obat-obatan, tapi kita nggak bisa makan sesuai waktunya, akhirnya resiko gula darah yang rendah terjadi. Jadi kita harus tahu apa sih gejala gula darah rendah, iya, iya, antisipasi lebih awal, dan harus membatalkan puasanya ketika itu terjadi. Oke, okay? iya, Dan iya, timing untuk melakukan monitoring gula darahnya juga sangat penting. Jadi kita harus jangan sampai sudah terjadi komplikasi baru batalkan bulan puasa. Kalau bisa kita rutin monitoring gula darah kita. Jadi ketika sudah mulai di angka yang akan menjadikan bahaya untuk kita, kita bisa batalkan puasa itu. oke, oke, oke. Uh, uh, Jadi waktu puasa gula darahnya harus dimonitor ketat, ya, ada timingnya dok. ada Mm-mm. timingnya. Kira-kira timingnya Mm-mm. bagaimana dok? Kalau di Indonesia atau di Singapura? Ini tadi seperti yang saya bilang, ini waktu-waktu yang baik untuk mengecek kadar gula darah kita di saat kita berpuasa agar tetap dalam uh, range yang aman ya. Ini yang pertama adalah ketika ketika kita mau makan sahur pre-dawn meal itu kita ukur dulu puasa kita, pastikan dalam jumlah yang aman dan kita pun bisa mengkonsumsi obat-obatan yang harus diminum sebelum makan pagi. Setelah makan kita kan melanjutkan ibadah kita berpuasa. Ya. Di pertengahan antara waktu makan dan siang hari kita cek 1 kali. Kemudian tepat saat jam 12 siang atau di midday-nya 1 kali lagi, dan yang keempat kalinya ketika kita di antara waktu siang hari dan waktu berbuka, dan kita melakukan cek lagi sebelum berbuka, ketika sudah memasuki waktu berbuka tapi sebelum makan. Jadi kita mau sebelum mengkonsumsi obat untuk menurunkan kadar gula sebelum berbuka puasa, Ya. dan 1 kali lagi kita lakukan di malam hari. Reading Itu seperti apa yang kita harus waspada, harus melakukan sesuatu supaya tidak membahayakan tubuh kita sendiri. Kira-kira level glukos seperti apa yang kita harus waspadai, dok? Oke, kalau di sini kan kita satuannya agak berbeda ya. Ya, Jadi kalau untuk
gula darah yang terlalu rendah itu batasnya adalah kalau di bawah 4 milimol itu sudah harus dibatalkan. Iya, Karena kalau lebih turun daripada itu akan menyebabkan gangguan pada metabolisme tubuh, termasuk gangguan pada syarafnya. oke, Kalau batas atasnya kita pakai cut off-nya itu di 16 milimol. Lebih dari oke. itu juga kita tahu bisa membahayakan, yang terlalu tinggi secara akut itu bisa membahayakan. Salah satu contohnya itu karena gula darah kita kalau terlalu tinggi dalam waktu Iya, yang short period itu bisa terjadi yang kita sebut gangguan iya, osmolaritas, bisa juga karena timbunan keton terlalu tinggi, asam kita terlalu tinggi di dalam darah juga menyebabkan gangguan elektrolit, yang disebut dengan itu acidosis. DKA, diabetic ketoacidosis, dan ini semua jenis komplikasi secara akut yang dapat terjadi di orang yang memiliki diabetes dan bisa sampai mengancam nyawa, bahkan bisa sampai ke ICU, dok. Iya, Jadi, di bawah 4 jadi kalau atau di atas 16 milimol. iya, itu sudah batas amannya. Antara itu Oke, harusnya oke. Dan simptomnya, gejalanya juga kadang-kadang belum di bawah 4 tapi sudah mulai ada gejala nih, dok. Jadi kan tadi saya udah kasih tahu ya bagaimana sih, kapan sih mau mengecek gula darahnya itu di kala berpuasa. Tapi walaupun kita belum due untuk ngecek, tapi kalau kita sudah mulai merasa ada gejala, itu iya, biasanya kita bisa kasih additional. Jadi additional langsung cek pada saat itu. oke. Gejalanya itu seperti tangan udah mulai bergetar, sudah mulai keluar keringat Keringat dingin, dingin, dada sudah mulai berdegar-degar, dada sudah mulai berdebar-debar. berdebar-debar, sudah ada mulai pusing atau mulai ada kebingungan, linglung. Nah, itu Oke, biasanya itu gula darah kita sudah rendah tuh, dok. Walaupun belum waktunya untuk ngecek, langsung cek ngecek, aja, lihat berapa langsung cek. levelnya. Oke, Iya. oke dok. Selain gula darah, juga tanda dehidrasinya harus diperhatikan, dok. Oke, Jadi kalau sudah mulai ada, ke keliengan kepalanya atau mulai pusing, itu berarti sudah mulai ada tanda-tanda dehidrasi, dok. ada nggak cara yang Mm. mudah untuk ngecek dehidrasi? Dehidrasinya Oh, bagus atau tidak bagus? Dari kencing atau dari bagaimana? Ada kalau dari kencing kita lihat warnanya udah jadi tua banget tua biasanya. banget. Udah seperti warna teh gitu. Itu biasanya sudah sangat concentrated yang menandakan bahwa kita memang betul-betul kurang cairan. Atau kita bisa lihat dari mukosa kulit kita di lidah gitu biasanya Hmm, sudah terlalu kering. Atau kalau nangis air matanya udah mulai nggak ada nggak atau keluar. kulitnya sudah mulai. Nah, itu biasanya itu kalau dehidrasi berat tuh Iya, sudah iya. mulai ada tanda-tandanya. Dok, biasanya orang yang berpuasa di akhir puasa sebelum buka, air kencingnya bagaimana? Menunjukkan ada tanda-tanda dehidrasi atau bisa normal kalau misalnya sebelum puasa minumnya banyak? Biasanya kalau kita habis sahur atau di pagi hari, tentunya warna air pipis kita akan sangat jernih karena kita Iya, baru aja minum baru banyak. saja. Biasanya orang kalau sahur tuh kan minum sampai berbotol-botol karena takut Iya, haus kan. iya, iya, Kalau untuk secara fisiologis pastinya akan lebih terkonsentrasi dan warnanya akan menjadi lebih tua ketika kita sudah mulai di iya, akhir waktu berpuasa gitu kan. Cuman itu nggak bisa dijadikan patokan bahwa kita memang sudah dehidrasi ketika warna air kencing iya. kita sudah berubah gitu. Kita tetap harus kembali ke kondisi klinis kita gitu Klinik, kan. oke. Kalau memang betul-betul dehidrasi, pasti kita akan mengalami yang dizziness tadi saya bilang, udah mulai Iya, iya. kelingan, sudah mulai bingung, Itu terus tanda-tandanya. ya itu udah mulai itu signal dari tubuh. Saya sih lebih percaya bahwa keadaan klinis, badan Iya, kita memberi informasi kepada kita lebih oke. lebih baik. Iya, iya. Eh, pada saat seseorang berpuasa, pola makan yang bagaimana yang dianjurkan untuk pasien yang terkena diabetes supaya diabetesnya tetap aman? Yang pertama, waktu sahurnya. Jadi waktu makan di downtime-nya itu, ketika kita mau memulai ibadah puasa kita, jangan terlalu jauh dari waktu subuhnya. Kadang-kadang ada orang yang subuhnya tuh misalnya jam 5 subuh gitu, tapi makan sahurnya jam 2 atau jam 3. Kalau bisa jangan, karena waktu berpuasanya akan jadi lebih panjang gitu. Iya, iya, iya. Makanlah betul-betul dekat dengan waktu sahurnya, betul-betul sebelum Oke, azan subuh itu. Terus kita juga harus pastikan intake yang kita makan jangan makanan yang manis-manis, jangan minuman yang manis-manis. Terus kan habitualnya kalau berpuasa itu kita makan kurma ya. iya, Kalau orang yang berpuasa, kalau bisa sih kurmanya dibatasi lah ketika berbuka 1 sampai 3 itu oke. sudah maksimal.
Terus Oke. dibatasi juga makanan yang tinggi lemak atau tinggi kolesterol. Eh, Iya, yang tinggi akan sodium kontennya, yang salty, iya, asin-asin gitu kan, jangan dimakan, dikurangin lah, dikurangin. Terus minumnya harus adekuat untuk iya, mencegah dehidrasi. Kalau bisa sih iya. harus targetnya tetap 8 gelas, walaupun waktunya cuma bisa 2 kali Iya, waktu saat oke. satu hari, tapi tetap 8 gelas satu harinya. Jadi mungkin 4 gelas di waktu sahur, 4 gelas di waktu berbuka, terus in between minum lagi tambahan sedikit-sedikit. Oke, oke. Terus konten kafeinnya dikurangin dan jangan menunda waktu berbuka. Iya, Dan makannya harus in moderation, jangan terlalu banyak uh, dan terlalu kalap. banyak. Iya, Karena udah tahan lapar biasanya kan wah langsung kalap. makan apa aja tuh sebanyak-banyaknya. Jangan. Terus di waktu sebelum tidur, setelah buka mungkin bisa dikasih tambahan light snacks gitu. Oke. Oke, Dok. Mm-mm. Dok, saya penasaran tentang kurma, Dok. Kenapa kok harus Ya, dibatasi? Kurma enak, kenapa harus dibatasi? Apa yang salah dengan kurma? konten sugarnya sih Oke, sebenarnya. konten Karena sugar. kita Oke, takutnya kita mau mencegah spurge di sugar level yang tiba-tiba melejit oke, jadi oke. tinggi gitu. Oke, Mm-mm. oke. Bagaimana dengan obat? Kan kalau puasa kan apakah orang yang terkena diabetes harus tetap minum obat atau bagaimana? Atau ada perubahan dalam minum dalam pengobatan pasien diabetes saat puasa? So, seperti yang tadi saya bilang, ini pentingnya mengadakan konseling 1 sampai 2 bulan sebelum Ramadan datang dengan Ya, dokter masing-masing untuk menyesuaikan dan memodifikasi cara meminum obatnya. Bagusnya karena Ramadan ini kan internationally orang semua udah tahu dan Muslim is worldwide. Banyak orang ya, Muslim di seluruh dunia, setiap negara pasti ada. ya, NICE atau UK guideline NICE sudah ya, mengeluarkan protokol yang sangat baik untuk memodifikasi obat-obat diabetes di bulan Ramadan. Jadi worldwide, ya, everywhere, di mana-mana dokter seluruh dunia sudah tahu bagaimana cara mengedukasi pasiennya dan memodifikasi obat-obatnya ketika pasiennya memilih untuk berpuasa. Walaupun bukan di Muslim country seperti di Singapura gitu, walaupun ya, orang ya. Muslimnya minoritas, tapi semua dokternya tahu bagaimana cara Cara, mengadvise ya, pasiennya untuk melakukan modifikasi di saat berpuasa. Mungkin yang tadinya obatnya 3 kali sehari diganti jadi extended release yang cuma perlu diminum 1 hari sekali, atau di dosisnya di split menjadi 2 waktu, jadi ditinggikan dosisnya tapi di split menjadi 2 waktu rather than 3 kali sehari. Itu untuk iya, obat iya. minumnya. Untuk obat minum yang bisa menyebabkan gula darah turun secara signifikan biasanya dirubah dosisnya, dok. Jadi di pagi hari, karena biasanya kita makan nggak sebanyak di malam hari, jadi mungkin pagi harinya itu akan dipotong Iya, 50% dosisnya. No, untuk malamnya mungkin tetap dosisnya, karena biasanya makan malam kita biasanya iya, sama oke. gitu jumlahnya. Atau Oke, insulinnya juga gitu. Insulinnya kalau yang memakai insulin juga bisa di-adjust nanti dosis dan oke. waktunya. Mm-mm. Jadi penting untuk konseling dulu sebulan 2 bulan sebelum puasa dan Betul. dan merubah eh, pengobatannya sesuai dengan anjuran dokter. Dan untuk Ya, dokter-dokter ya, untuk dokter-dokter itu ada NICE guideline yang bisa diakses dari website ya, Dok. betul, betul, dok. NICE web. Ya. Oke. Terus Mm. bagaimana Dan dengan penting, sorry, sorry. sorry, Carry on. karena saya sarankan 1 2 bulan sebelumnya, karena kita mau menghindari adanya kaget pada tubuh kita kalau kita betul-betul memulainya ketika berpuasa langsung dirubah obat-obatnya. Kalau bisa Oke. pola obatnya sudah mulai dirubah beberapa minggu sebelum berpuasa, jadi tubuh kita udah mulai menyesuaikan. Jadi begitu puasa udah nggak kaget. Jadi Menyesuaikan dengan puasanya. perubahan obatnya nanti sudah bisa diatur mulai dari beberapa hari sebelum mulai puasa. Jadi kayak yang tadi saya bilang, tadinya biasa minum 3 kali sehari mau dirubah jadi extended release jadi 1 kali Iya. sehari. Itu dia udah mulai boleh diaplikasikan beberapa hari atau minggu sebelum puasa itu dimulai, dong. Oke, jadi sebelum yang puasa beneran ada percobaan puasa separuh atau gimana gradually
supaya tubuhnya bisa menyesuaikan. Apakah itu yang dimaksud oleh Dokter Fani? Bukan. Lebih ke pengaturan waktunya aja gitu. Jadi misalnya karena kita biasanya udah bertahun-tahun in a better control with 3 times of medications, right? Then we want to know kalau misalnya it changed to be once a day one, whether it's really gonna control as well as the 3 times a day gitu kan. Yang kita nggak mau tahu-tahu, ternyata once a day is not as effective as the 3 times a day, yang 3 kali seharinya itu gitu. Jadi kita mau, tapi tentunya untuk beberapa pilihan obat seperti yang menyebabkan gula darah terlalu tinggi yang harus diminum betul-betul sebelum waktu makan, ya kalau pasiennya nggak berpuasa kita nggak bisa rubah. Kita bisa rubahnya ketika pasiennya betul-betul sudah mulai berpuasa. Oke, baik. Last question tentang olahraga. Bagaimana? Apakah mereka harus tetap berolahraga saat melakukan ibadah puasa atau stop atau bagaimana? Anjurannya bagaimana? Ketika kita tidak berpuasa, kan kita tetap harus menerapkan lifestyle modifications untuk menjaga gula darah kita rendah gitu kan. Untuk menjaga kesehatan kita lah pada umumnya. Sebentar, maaf dok. Haula, jangan teriak-teriak sayang. Jadi sangat tidak disarankan untuk stop exercising ketika Ramadan itu datang. Jadi kita harus staying aktif, harus tetap aktif. Karena kita harus maintain berat badan kita. Kita nggak mau nanti ketika kita berpuasa malah weight gain significantly karena kita sudah tidak berolahraga lagi gitu kan. Biasanya yang paling aman itu adalah light to moderate intensity exercise gitu kan, yang rigorous, yang berat itu tidak direkomendasikan ketika berpuasa karena olahraga yang terlalu berat bisa meningkatkan resiko gula darah terlalu rendah, dehidrasi, apalagi ketika dilakukannya sebelum berbuka puasa gitu kan. Terus kalau bisa timingnya sih mungkin yang biasa olahraganya di siang hari atau sore hari dirubah jadi setelah maghrib ketika kita punya akses air yang lebih banyak, jadi mencegah dehidrasi gitu kan. Dan jangan lupa kan ada ibadah taraweh tuh kalau misalnya berpuasa, nah itu bisa dijadikan sebagai part of daily exercise juga karena kan banyak banget kan rokaatnya. Jadi dipersilakan untuk jalan ke masjid sholat taraweh, itu udah termasuk dalam aktivitas yang light to moderate lah bisa dikatakan. Dan ketika kita olahraga, kan tadi kan saya sudah sebut tentang glucose monitoring yang harus dilakukan ya, dan ini bisa diaplikasikan juga gitu. Ketika kita berpuasa, misalnya kita mau melakukan olahraga gitu, kita boleh cek dulu tuh dok gula darah kita. Kalau misalnya gula darah kita itu di bawah 5,5 gitu kan, kalau bisa makan dulu. Jadi ketika saya berbicara ketika sudah iftar, sudah buka puasa gitu. Tadi kan saya bilang waktunya kalau bisa setelah berbuka puasa gitu. Kalau gula darah yang paling aman yang ketika kita bisa melakukan exercise adalah di antara 5,5 13,8 milimol. Nah, di bawah itu makan dulu kalau bisa. Kalau di atas itu, di atas 13,8 di hold dulu, jangan olahraga dulu gitu. Jadi tetap dianjurkan untuk berolahraga, beraktivitas, physical activity, tapi dimodifikasi. 3 kali seminggu, yang disarankan 3 kali seminggu, 30 menit setiap kalinya. Kalau bisa pilihannya yang aerobik gitu atau resistance kind of. Baik dok, terima kasih banyak atas perbincangan kita pada malam hari ini. Tentunya ini informasi-informasi yang sangat penting terutama bagi teman-teman kita yang beragama Muslim yang akan menunaikan ibadah puasa. Banyak tips-tips yang baik yang disampaikan oleh Dr. Fani. Terima kasih sudah nonton video ini. Bagi teman-teman yang ingin bertanya atau berkomentar bisa tulis komentarnya di comment section di bawah ini. Saya Dr. Tony Setiobudi. Sampai jumpa di bincang-bincang berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.